kepada semua manusia untuk menguji otentisitasnya kecuali Al-Quran. Ya, kecuali Al-Quran. Maka dengan itu Al-Quran begitu pede kemudian menyampaikan sebuah pesan, coba perbaiki, jangan begitu. Nanti ini melahirkan keburukan-keburukan. Ini akan melahirkan pertentangan-pertentangan, perselisihan, pertumpahan darah. Dan itu terbukti sampai dengan kekinian. Nah, padahal karakteristik Yakub itu nggak seperti itu. Wah, bagaimana ini seorang manusia bisa melawan Tuhan Sang Pencipta dan bisa menang? Ini yang paling dahsyat tuh, saya menang lawan Tuhan. Gak kepikir juga saya itu. Kalau mungkin bergumul, ya kita juga bingung juga gitu kan. Tapi ini sampai menang lawan Tuhan, Anda bayangkan. Ya, maka disinilah kemudian Al-Quran ingin meluruskan bagaimana salehnya Yakub. Ya, bagaimana Yakub itu begitu taat. Terutama di surat Yusuf, sampai diturunkanlah surat atas nama anaknya Yusuf. Ya, di surah ke-12 itu kalau teman-teman baca bagaimana sampai saking taatnya kepada Allah, setiap urusan-urusan yang terkait dengan pendidikan di rumah pun ketika anaknya salah, beliau bisa memberikan hukuman. Tapi saking waroknya dan taatnya kepada Allah, beliau mengembalikan itu, minta petunjuk kepada Allah bagaimana bersikap. Sampai anaknya mengatakan, "Bapak kok masih begini aja?" gitu kan. Dia berkata apa? "Innama ashku bathi wa huzni minallah." Saya hanya menghadirkan curhat saya kepada Allah saja. Ya, saya ingin menghadirkan tangisan saya kepada Allah saja supaya Allah berikan petunjuk yang terbaik untuk kalian, untuk kita semua. Nah, karena luar biasanya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kepatuhannya kepada Allah, ya Allah dalam bahasa dahulu turunan daripada Ibrani, kemudian nanti ke Aramaik itu disebut Il namanya. Il. Il seperti ini. Il. Ya. Nanti kesananya juga ada Eli. Ya, nah ini nanti kita bahas lain waktu lah kalau lagi diskusi kan, ketika ada yang diserupakan dengan Nabi SAW ya, kemudian dia di tiang salib dia mengatakan Eli Eli lema sabaktani, ya Tuhan Tuhan yang sungguh kenapa engkau tinggalkan saya, gitu kan? Nanti jadi Eli dari kata Il asalnya, Il. Makanya malaikat-malaikat tuh ujungnya ada yang Il. Masih ingat Jibril, kan? Mikail, Israfil, itu menunjukkan utusan-utusan Tuhan yang diutus untuk tugas-tugas yang terkait dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala atau makhluk-makhluk dalam konteks urusan kehidupan. Ya, sebelum kembali kepada Allah. Nanti ada maknanya nanti di kajian tauhid kalau Anda di Mira bergabung, saya turunkan di bab-bab itu. Il itu menunjuk kepada Allah. Di bahasa Arabnya Allah. Ya. Isra. Ya, seperti ini. Ini yang bahasa Arab, ya Asra Yusri. Tapi kalau kita ambil turunan ke sebelumnya, jadi seperti ini, Isra, ya. Itu artinya hamba, Abdun. Karena semua Nabi, Rasul, itu puncak tertinggi pujiannya dari Allah itu ketika menjadi hamba. Anda bayangkan, dan itu setara teman-teman sekalian, dengan semua hamba-hamba Allah disebut dengan ibad. Setara yang dimaksudkan dalam konteks diksi ya. Diksi, artinya Allah membangun kesetaraan dalam konsep penghambaan kepada Allah, bahkan dalam beribadah. Makanya Nabi pun, senabi-nabi tetap sholat. Rasul tetap sholat. Jadi kalau ada orang sekarang bukan Nabi, bukan Rasul, tiba-tiba kemudian nggak sholat, itu ada yang salah. Ya, walaupun kita datang dia udah pakai jubah, pakai peci, pakai apa, terus datang gitu kan, Pak Yai, tolong saya ini begini, udah azan, Allahu Akbar. Tapi Yainya diam aja gitu kan. Anda tanya, udah azan kok nggak sholat Pak Yai? Wah, kalau Pak Yai itu fisiknya di sini, rohnya sedang sholat. Ada masih belajar. Nah itu kata Kiai Hasim konslet. Dia punya kitab Kiai Hasim, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari punya kitab yang kedua dari 19 kitab namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebut dengan aliran Abahiyun, datang tahun 1333 Hijrah, itu ke Jawa. Aliran demikian. Hati-hati teman-teman ya. Kenapa nyambung ke situ ya? Balik sini ya. Teman-teman sekalian. Ya balik ke sini, Isra itu abdun, hamba. Makanya Nabi Muhammad ketika diisrakan disebut dengan hamba, subhanalladzi asra bi abdihi. Ya, dan banyak nanti turunan hamba-hamba itu disebutkan dalam Al-Qur'an, baik Yakub ya, menyebut Yakub, kemudian Ayub dan turunan-turunannya. Ya, ni'mal abdu innahu awwab. Kan ni'mal abdu. Ini kembali kepada hamba. Di hamba itu abdun itu seakar senapas dengan Isra, il itu Allah. Jadi sebetulnya ketika disebutkan Israel itu mengandung arti Abdullah. Hamba Allah yang taat. Dan Nabi pernah menyampaikan ni'mal abdu Abdullah. Ya, ma yaqumul lail. Nikmatnya seorang hamba adalah Abdullah, hamba terbaik sepanjang dia bisa bangun malam. Dan Israel ini adalah ya di antara hamba yang sering menengadah di waktu malam. Makanya ada hadis Nabi menyampaikan demikian, dan itu nanti turun ayat tahajud di antaranya ya, yang Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81. Jadi asalnya makna Israel itu makna positif. Ya, menunjuk kepada hamba Allah yang sangat taat, itu Nabi Yakub. Jadi saking taatnya kepada Allah, patuh, menerima qadar, mengikuti tuntunan, maka mustahil bergulat dengan Tuhan, apalagi menang.
Jadi agak-agak sulit diterima kalau Tuhan di smackdown sama Yakub itu kan sampai dengan kalah. Jadi persoalan di sini, ya. Nah, maka kita kembalikan ke sini. Ini narasi Al-Qur'an itu menghadirkan Nabi dengan segala keistimewaan dan kehormatannya. Nanti Anda bisa bandingkan lah, Anda bisa baca keterangan kalau ada yang menyebutkan misalnya, mohon maaf sekali, Nabi Daud seperti ini, Nabi Nuh, Nabi Lut bisa selingkuh, Nabi Nuh bisa begini, itu hal-hal yang kemudian diluruskan oleh Al-Qur'an dengan menampilkan segala kehormatan-kehormatannya. Termasuk Yakub yang nanti kemudian disebut dengan Israel, anak-anaknya yang tadi itu 12 ini, karena 12 itu banyak, dengan keturunan ke bawahnya disebut Bani, mengisyaratkan bahwa dengan dari nama Bani ini akan melahirkan keturunan-keturunan ke bawahnya yang memberikan pengaruh dalam kehidupan dunia, ya kan? Maka diikatlah ini kepada bapaknya ke atas, ya kan? Yaitu Yakub, yaitu Israel, maka disatukan kata Bani dengan Israel menjadi Bani Israel, seperti ini. Ya, maka narasi ini akan terbawa Bani Israel, dan Bani Israel ini nanti akan menurunkan banyak hal. Awalnya ini baik, ya, kalimat ini baik, tapi tidak menjamin perilaku keseluruhannya, ya kan? Karena nanti lingkungan akan mempengaruhi. Fabawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajjisani. Ini akan mempengaruhi bagaimana nanti mereka akan bersikap, ya. Karena itu yang disoal oleh Al-Qur'an nanti sikapnya, bukan orangnya. Sepakat dengan Ustaz Felix tadi, silahkan cek dalam Al-Qur'an. Ya, bahkan banyak sekali orang-orang yang bermasalah di Quran bukan orang yang disebutkan. Ya, Anda pemirsa kalau kenal Firaun, dan saya akan tanya Anda kenal di mana, itu coba silahkan cek. Firaun kan nggak pernah disebutkan namanya. Sefiraun-Firaunnya, itu saya sering katakan, sefiraun-Firaunnya gitu. Ya, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, gitu kan? Itu nggak pernah disebut namanya. Abu Lahab, ya kan? Ya, bahkan nanti ada Abu Jahal, kan? Turunannya yang sampai kepada kita dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disebutkan oleh Al-Qur'an itu inisialnya. Ya, karena memang yang bermasalah bukan namanya. Ya, bukan orang dalam arti zatnya, gitu kan? Dalam arti namanya, etnisnya. Enggak, kita nggak nyoal etnis kok. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan antisemit, bukan. Ini bukan itu yang disoal, perilaku. Makanya ketika Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam diperintahkan datang kepada Firaun untuk berdakwah, gitu kan? Dan yang disebutkan apanya? Quran surah 20, teman-teman, Toha, ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Gitu kan? Ya, Musa dan Harun pergilah kepada Firaun. Raja disebutkan inisialnya, untuk memberikan kesan bahwa ini namanya nggak salah. Jadi jangan sampai ada orang kemudian berbuat salah, Anda soal namanya. Karena belum tentu orang punya nama serupa berbuat yang buruk. Oh, hati-hati, kan? Dan jangan pergunjingkan namanya. Itu ini luar biasa nih, namanya Hasan kelakuan Joni misalnya, kan? Enggak begitu. Joni juga nggak begitu. Ya, jadi jangan sampai kita masuk ke keadaan yang belum tentu benar adanya, gitu kan? Dan dahsyatnya apa? Ini nanti dikutip kekinian sampai inisial disebutkan, sampai kan sekarang jadi narasi kan, termasuk di kepolisian misalnya kalau ada orang salah kan inisial disebutkan. Ya, misalnya ini telah melakukan satu perbuatan dengan inisial TS, itu kan? Ini dan seterusnya. Kenapa? Untuk menghormati sebuah nama, karena perbuatan yang disoal. Kata Al-Qur'an innahu tagha, dia sudah mulai menyimpang. Penyimpangannya yang disoal, bukan kedudukannya. Ya, silahkan Anda menjadi raja, silahkan jadi pemimpin, silahkan jadi pejabat, silahkan jadi konglomerat. Tapi ketika itu sudah membahayakan orang lain, datanglah kuliah agama untuk memberikan pencerahan supaya dikembalikan pada kebaikan. Makanya di Islam itu yang jadi direktur tetap jadi direktur, raja tetap raja, presiden presiden, pejabat tetap pejabat. Jadi berislam itu tidak menurunkan status keduniaan, tapi mengangkat. Persepsi ini yang harus dibawa, kan? Dan indahnya faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Katakan dengan lembut, dengan baik. Mungkin dengan kelembutan itu mulai sadar dan memperbaiki keadaan dirinya. Nah, ini saya mau tunjukkan bagaimana narasi Al-Qur'an dibangun untuk membentuk kata Israel. Dan Bani Israel ini turunan yang diharapkan ketika disebutkan kalimat Bani Israel. Bani Israel itu Allah ingin luruskan dengan kata-kata terhormat gitu loh. Anda itu keturunan orang soleh. Anda itu keturunan hamba Allah. Anda terjaga dengan kemuliaan dari segi turunan-turunan ke atasnya. Jangan berbuat seperti ini. Makanya ketika muncul turunan kata Bani Israel pertama kali Al-Baqarah ayat 40, kan? Kalau kita begini, ya berarti sebelah sini paling kanan, kan? Di pertengahan, ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaihim. Ya ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Hei Bani Israel, hei anak keturunan Israel, Yakub yang saleh, yang bermunajat kepadaku, yang sering bangun malam, yang sering bertawakal kepadaku. Kalian ini keturunan yang baik-baik, kenapa jadi begini? Ya, penuhi komitmen kalian kepada saya. Kita kan sudah berkomitmen, sudah diangkat bahkan satu gunung supaya kalian benar-benar, ya kan? Dan ketahuilah suatu saat akan pulang. Apa nggak malu? Jangankan denganku, ketemu kakek moyangmu Yakub. Apa kamu akan begini? Nggak malu, kata Allah tuh. Ya, jadi nggak usah jauh-jauh lu pikirkan dengan aku deh. Yang kamu kadang-kadang sering mengingkari janji. Kalau kamu ketemu dengan Israel nih, bapak moyangmu, apa kamu bangga membawa nama Israel? Sementara perilaku kamu nggak begitu gitu.
Ini ya, mudah-mudahan sampai lah ke sana. Jadi ini pesan yang dibangunnya itu ini. Ya. Kemudian ada nanti lagi kan di ayat 47-nya kan, ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ingat ya Ustaz Felix, kalimatnya anni bukan inni. Ya. Kan ya? Anni bukan inni. Itu beda. Ya. Anni dengan inni apa bedanya? Kalau kita belajar ilmu nahwu, kalau inni pakai kasrah ya, inni itu artinya akan berkelanjutan. Tidak hanya saat itu saja, maka akan terus unggul sampai berkelanjutan. Tapi kalau anni pada saat itu, ya, dan tidak menjamin setelahnya. Jadi saat itu diberikan keistimewaan, keunggulan, diantaranya apa? Ada yang sifatnya kenikmatan dalam konteks pangan. Di ayat 57 itu kan, Al-Baqarah 57, paling kiri sebelah bawah. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Pengen makan madu tinggal ada, jalan dinaungi. Keistimewaan. Karena nabi-nabinya di atas istimewa, karena nabi sering berdoa kan. Kalau berdoa kan terkabul. Ya, tapi kadang-kadang didoakan tapi nggak mau ngambil doanya, itu yang jadi masalah. Jadi kemudian merusak gitu. Nah, ini teman-teman sekalian, saya ingin turunkan narasi dari sini. Nah, ketika berbuat salah inilah kemudian ini mau diperbaiki oleh Allah supaya jangan berkelanjutan sehingga merusak nama baik Yakub ya dengan nama tadi. Maka diutuslah nabi-nabi. Di antara nabi yang paling fenomenal yang sampai mengeluarkan mereka dari ya mohon maaf kekejaman Firaun ya dan turunannya setelah periode Yusuf selesai kan di Mesir. Mesir itu nanti turunan Ustadz Felix dari turunan apa namanya anak Nabi Nuh. Pernah dengar nasabnya? Ham, Ustaz. Betul. Ya, itu kalau ngambil ke Afrika. Tapi sebetulnya nanti ada dari Sam juga. Ya, jadi kalau kita ngambilkan Nuh, ini sampai habis tuh ini ya. Spidolnya bismillah. Ya Allah, semoga Allah ampuni admin tuh yang belum isi.